dan tidak ada niat lain. Karena kita cinta kepada Presiden. SDA untuk berkonsentrasi menyelesaikan persoalan hukum perlu diberikan ruang dan waktu yang leluasa dengan memberhentikannya sebagai ketua umum. Ketidakpatuhan Menkumham terhadap keputusan Mahkamah Agung. Ini satu perbuatan yang terlalu menghina Mahkamah Agung. Selamat malam. Pesta demokrasi pemilihan presiden sudah 2 tahun berlalu. Namun dampak politiknya sampai hari ini masih terasa. Salah satunya adalah konflik dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Bagaimana konflik dualisme kepemimpinan ini bisa berkepanjangan dan tidak kunjung usai? Dan mengapa dua ketua umum sama-sama bersikukuh sebagai ketua umum yang sah? Kami akan mengupasnya dalam Modus bersama saya David Silahoy. Dua tahun berlalu, dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan atau P3 tak kunjung usai. Bak benang kusut, meski sudah banyak upaya ditempuh, baik islah maupun upaya hukum, kedua pihak masih saling mengklaim sebagai pengurus sah Partai Hijau ini. Dua elit partai, Jan Farid dan Romah Hurmuzi alias Romi, sama-sama menganggap diri sebagai ketua umum yang sah. Drama panjang dualisme ini sebenarnya berawal sejak jelang gelaran Pilpres 2014 silam. Kehadiran sang mantan Ketua Umum Surya Dharma Ali pada kampanye pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Hatta Rajasa memicu hawa panas di tubuh partai. Manuver politik itu membuat sebagian besar DPW partai menyatakan mosi tidak percaya pada Ketua Umum Surya Dharma Ali alias SDA. Tak mengherankan, dalam Mukernas yang digelar 1 bulan sebelumnya, P3 sepakat tidak menyatakan dukungan pada pasangan Capres Prabowo Hatta. Tak lama berserang, Romah Hurmuzi yang kala itu menjabat sekjen partai memutuskan untuk memberhentikan sementara SDA dari kursi Ketua Umum partai. Namun pada April 2014, Mukernas yang diadakan di Bogor, Jawa Barat menetapkan kembali SDA sebagai ketua umum. Mukernas itu sekaligus menjadi islah antara dua kubu yang sempat terpecah akibat tak kompaknya arah dukungan P3. Sayangnya, hanya sebulan setelahnya, Surya Dharma Ali harus dicokok KPK setelah tersangkut kasus penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama. Status tersangka yang disandang sang ketua umum memicu isu pemakzulan SDA sebagai ketua umum P3. Menyandang status sebagai tersangka, Mukernas P3 pun memutuskan kembali memecat SDA dari jabatan ketua umum. Ekspose pemeriksaan terkait status hukum ketua umum P3 sudah pada tingkat yang menjatuhkan nama baik dan kehormatan P3 secara nasional, yang karenanya perlu diambil tindakan yang bersifat sangat segera untuk memutus keterkaitan organisatoris, bahwa karena keperluan ketua umum SDA untuk berkonsentrasi menyelesaikan persoalan hukum perlu diberikan ruang dan waktu yang leluasa dengan memberhentikannya sebagai ketua umum. Pemecatan untuk kedua kalinya ini dianggap tidak sah oleh SDA. Ia bahkan memecat balik pengurus harian yang memecatnya. Saya ini bukan dipilih. Saya paham betul posisi saya. Oleh karenanya, saya ingin melepaskan jabatan ini melalui forum di mana saya diangkat, di mana saya ditetapkan, yaitu muktamar. Tetapi, mengapa tidak disetujui? Ini tentu ada agenda-agenda terselubung yang sesungguhnya saya sendiri sudah tahu. Ya. Ada agenda-agenda terselubung. Karena agenda mereka dari bulan Januari sampai dengan hari ini tidak pernah terlaksana. Ketua umum SDA! Ketua umum SDA! Inilah yang jadi awal dari konflik dualisme di tubuh P3. Apalagi pasangan capres yang mereka dukung tak berhasil memenangkan laga di Pilpres 2014. Suara di tubuh partai terpecah menjadi partai oposisi atau menjadi pendukung pemerintah. Tekanan berat menerpa parpol berlambang Ka'bah ini.
Di tengah situasi kisruh seperti itu, pengurus harian yang dipecat SDA menggelar muktamar di Surabaya. Muktamar itu membawa Romahur Muzi ke kursi ketua umum. Sebagai alat perjuangan disepakati, disetujui menjadi ketua umum partai. Dengan alasan tak ingin konflik berlarut-larut, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang baru saja diangkat Presiden langsung mengesahkan kepengurusan baru itu. Menurut ketentuan pasal 24 dalam hal perselisihan itu dibawa ke muktamar 2/3 kalau muktamarnya itu adalah sebagai lembaga tertinggi pengambilan keputusan di satu partai politik. Tapi itu kan belum kiamat. Maksudnya belum kalau memang masih ada perselisihan di antara teman-teman kita, dua-duanya sahabat-sahabat saya, baik kubu Romi maupun kubu Pak SDA, Priyadi dan lain-lain, ya diajukan karena negara kita negara hukum, diajukan ke PBB. Padahal saat itu kubu SDA tak mau kalah bersiap menggelar muktamar di Jakarta. Dalam muktamar Jakarta yang digelar, kubu Surya Dharma Ali, Jan Farid terpilih sebagai ketua umum yang baru. Dengan muktamar yang kita laksanakan pada hari ini, DPP Partai Persatuan Pembangunan hanya ada satu, yaitu hasil muktamar yang kita mulai pada hari ini. P3 kini punya 2 ketua umum, versi Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta. Babak baru dimulai, perselisihan pun makin meruncing. Romahur Muzi dan Jan Farid sama-sama mengklaim sebagai ketua umum yang sah. Begitu terpilih sebagai ketua umum di Muktamar Jakarta, kubu Jan Farid langsung menempuh jalur hukum. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Menkumham mengesahkan kepengurusan Muktamar Surabaya. Tak hanya di level elit, panasnya perselisihan juga sempat menjalar ke akar rumput.